Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu sallim wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Sahabatku jamaah majelis keluarga Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurlah di pagi ini Allah masih memberi kita usia, Allah masih memberi kita kesehatan dan tentu kesempatan untuk terus beramal soleh. Dan tentu di pagi yang penuh berkah ini, mari kita sama-sama untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan yang tentu disiapkan untuk kita, kebaikan yang mudah-mudahan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi wassalam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang diridhokan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umatnya yang tidak pernah berjumpa dengan beliau, tapi termasuk umatnya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, umatnya yang kelak insyaallah akan mendapatkan syafaat dari beliau dan bahkan mendapatkan kenikmatan mencicipi lezatnya terakhir. Amin Allahumma amin. Sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri bisa berjumpa di pagi ini. Alhamdulillah kita dibersama oleh guru kita saat hari pertama Ahad selalu mendampingi kita untuk kembali mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum masuk ke kajian tentu menjadi sebuah keistimewaan ketika kita diingatkan oleh admin untuk selalu memanfaatkan pagi yang penuh berkah ini dengan keberkahan harta, karena harta yang kita miliki sebelumnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, harta yang akan dipertanyakan di hadapan Allah, dan bagaimana kita membelanjakannya, memanfaatkannya, dan harta yang abadi semuanya adalah harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah jamaah yang dengan Allah, ini ada sudah Yuris yang berada di samping saya, dan ini sangat dipermudah kita alhamdulillah dengan teknologi untuk bersedekah setiap pagi rutin, dan walaupun kecil disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, termasuk amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah satu kesempatan juga menjadi awal bulan ini, menjadi awal yang mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi kita semua bersama keluarga kita, hari yang insyaallah tidak hanya diisi dengan sedekah dan juga amal soleh lainnya, juga kita mentadabburi ayat Allah. Dan insyaallah kita akan kembali melanjutkan sebuah tema yang sudah dibahas oleh guru kita Ustaz Khairul Alam di beberapa kesempatan sebelumnya, yaitu tentang surat Al-Hadid. Dan ini lanjutan tentang tema surat Al-Hadid yang sudah dibahas di beberapa ayat pertama di surat Al-Hadid. Kita sudah diingatkan tentang keagungan Allah, bahwa semua yang ada di muka bumi ini, di langit bahkan, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian Allah menyuruh kita untuk kemudian berinfak di jalan Allah, dan itulah infak yang disebutkan dalam ayat dalam surat Al-Hadid ini menjadi bagian dari upaya bahwa kita sesungguhnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentu melanjutkan di kajian sebelumnya sudah dibahas tentang cahaya yang ada di depan dan di kanan orang-orang yang beriman, dan itulah cahaya yang kemudian dijadikan orang-orang munafik diri dengan cahaya yang dimiliki oleh Allah. Insyaallah ini bagian yang akan kita bahas kembali, memperdalam tentang apa saja makna yang ada dalam surat Al-Hadid ini. Alhamdulillah guru kita Ustaz Khairul Alam. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ustaz? Sehat? Walafiat? Lagi kurang baik sebenarnya, tapi nggak apa-apa. It's okay. Semoga Allah segera memberi kesembuhan, Ustaz. Suaranya Mas Faris kecil ya. Oh, gitu ya. Iya, Mbak, suaranya nggak kedengaran kecil. Menggunakan handphone jadi ini kedaluarsa ada masalah di handphone jadi di laptop. Pantesan saya kira HP saya tadi. Saya stakatik. Oh iya iya. Mas. Ustaz, tafadhol mashkur, Ustaz. Iya. Ini saya nggak ada rencana nginep di luar kota, jadi nginep di luar kota. Jadi saya nggak pakai baju gamis ya. Oke. Papa yang penting ceramahnya Papa tetap Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Nggak kerasa kita sudah masuk minggu pertama ya. Iya, Ustaz. Di Iya. bulan November. Iya, betul. Di Mekah juga sekarang udah masuk musim dingin ya. Iya. Oke, hari ini kita akan lanjutkan kajian kita di dalam surat Al-Hadid, surat besi ya, surat besi. Kita akan belajar lanjutan dari 2 kali pertemuan sebelumnya kalau nggak salah, 2 atau 3 ya. Nah, kita terakhir kalau nggak salah kita sampai ayat 16, betul nggak? Betul, Ustaz. Betul ya? Ya, oke. Oke, sebelum kita masuk kepada ayat yang baru yang kita akan pelajari, mulai dari ayat 16 dan seterusnya, kita akan merecap apa yang kita sudah pelajari dari surat Al-Hadid. Jadi 3 hal yang kita sudah pelajari. Ayat 1 sampai ayat ke-6 itu bercerita tentang apa? Allah memperkenalkan dirinya. Ya. Jadi kelompok pertama ayat 1 sampai ayat ke-6 itu tentang Allah. Allah menjelaskan dirinya, dan yang paling berhak menjelaskan Allah itu siapa? Allah sendiri. Allah itu sendiri. Jadi kalau mau mengenal Allah, larinya harus ke kitab apa? Al-Quran. Al-Quran. Alhamdulillah. Kemudian kelompok kedua, mulai dari ayat ke-7 sampai ayat Sebelas. ke-11 ya. Sampai ayat ke-11 itu bercerita tentang apa? Tentang keimanan dan berbagi, spending. Ya. Setelah Allah menjelaskan dirinya, maka perintah berikutnya kan sudah mengenal Allah. Berinfak. Allah sendiri yang mengenalkan, maka step berikutnya adalah berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, karena Bersedekah. yang membawakan Al-Quran itu melalui Rasul, dan infak, Berinfak. spending. Jadi ada hubungannya nggak antara iman dan spending? Ada. Ada. Makin kita banyak spending menunjukkan apa? Makin beriman gitu. Makin beriman. Spendingnya itu apakah terbatas hanya harta? Tidak. 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 Bisa apa saja? Tenaga, pikiran. Ya. Oke, berarti talenta. Talenta Nah, yang kita miliki, kita bisa infakkan. Kita bisa luangkan waktu untuk jalannya Allah, ya. Termasuk membantu orang lain dan segala macamnya. Itu termasuk infak. Jadi dengan berkata baik pun itu juga bagian dari infak kita. Berbuat baik juga bagian dari infak. Oke. Setelah itu ayat 12 sampai ayat 15 bercerita tentang apa? Ini belum dibahas. Belum dibahas, Pak Ustaz. belum 12 belum. Baru sampai 11. Baru 11, 7 sampai 11. Oh, baru 11. Iya, baru 11. 12 sedikit. Oke. Baru 12 sampai 12 sedikit.
Oke, berarti baru 2 kali pertemuan ya di Al-Hadid ini. Oke, berarti kita masuk barunya ayat 12 ya. Di dalam ayat 12 ini sampai ayat ke-15 itu bercerita tentang cahaya dan kegelapan nantinya. Cahaya dan kegelapan. Ini sudah tidak berbicara kaitannya tentang dunia, tapi ini berbicara kaitannya dengan akhirat kelak. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini dengan satu, iman, kemudian yang kedua, spending, maka itu akan menyebabkan di dunia berikutnya akan ada sesuatu yang terjadi. Ya. Kita baca ayat 12. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Dan pada hari kamu akan melihat orang-orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan, yas'a, mereka berjalan, nuruhum, cahaya mereka itu baina aydihim, di hadapan mereka. Jadi orang beriman laki-laki dan perempuan, di depan mereka ada apa? Cahaya. Ada cahaya. Cahaya. Wa bi aymanihim, dan di sebelah kanan. Jadi orang beriman itu nanti di akhirat kelak akan mendapatkan cahaya di depan dan akan mendapatkan cahaya di Sebelah kanan. kanan. Samping. Oke, samping kanan. Oke, kalau di depan itu refleksi dari apa sih sebenarnya? Imannya. Imannya. Sebelah kanan itu, kanan biasanya identik dengan apa? Kebaikan. Kebaikan. Maka kebaikan kita spending di konteks surat Al-Hadid ini itu adalah bagian dari amal soleh dan akan menyebabkan apa? Kita akan mendapatkan cahaya di sebelah kanan. Cahaya sebelah kanan. Iya. Oke. Kemudian beberapa tafsir mengatakan apa manfaatnya cahaya kanan? Kalau di depan kita clear, karena kita mau menuju ke surga, maka kita butuhkan cahaya. Ya. Nah, kanan itu apa? Cahaya, fungsi cahaya kanan itu akan bermanfaat buat orang lain juga. Ya, akan membantu orang lain juga, gitu ya. Jadi kita mendapatkan cahaya di depan, kemudian cahaya di kanan. Bushra kumul yawma jannatu tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Dan berikan kabar gembira pada hari ini, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai dan kekal di dalamnya. Jadi orang beriman dan orang spending akan mendapatkan apa? Surga. Surga. Berarti masuk surga itu kalau berdasarkan surat Al-Hadid ini sederhana nggak sih sebenarnya? Benar, sederhana. Iya, beriman dan berinfak gitu ya. Iya. Cuman kadang-kadang kita membuat sulit kan? Iya, betul. Allah sendiri membuatnya itu mudah. Menuju surga itu cukup kamu beriman dan infak. Infak. Ya. Nah, ini kan konsepsi agama loh. Ini fundamentalnya agama loh. Nah, kalau kita kadang-kadang merejusnya itu, wah, sholatnya harus seperti ini, sempurnanya seperti ini, itu nanti belakangan. Tapi yang paling fundamental itu apa? Imannya dan spendingnya. Ya. Dzalika huwal fawzul azim. Demikian itu adalah sebuah fauzul, kemenangan, keuntungan alim yang sangat besar sekali. Ya. Ya. Oke. Yauma yaqul. Pada hari itu munafiquna wal munafiqat. Yaqulul munafiquna wal munafiqat. Orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan berkata, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, unzurna, tunggulah kami, naqtabis min nurikum, kami akan mengambil cahayamu. Jadi kalau kita baca tafsirnya, diceritakan di sini orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, mereka ada cahaya, hati mereka ada cahaya nggak sih sebenarnya? Setiap ruh itu ada cahaya nggak? Tidak ada. Gelap. Ya, munafik itu akan gelap, tapi awalnya ruh itu bercahaya nggak sih sebenarnya? Setiap ruh Ada cahaya. ada cahaya. Jadi diceritakan di hari kemudian kelak, di akhirat kelak, ada cahaya.
tiba-tiba cahaya mereka dipadamkan oleh Allah Masya Allah. karena kemunafikan mereka, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga ketika mereka padam, mereka tahu nih, mereka membutuhkan cahaya. Kemudian melihat orang-orang yang memiliki cahaya, mereka mengatakan, tunggulah kami mau mengambil cahayamu. Kemudian dikatakan kepada mereka, kilar ji'u wara'akum faltamisu nuro. Dikatakan kepada mereka, kembali ke belakang. Ke belakang ini maksudnya di mana? Ke dunia. Ke dunia. Dunia itu di belakang, di konteks ayat ini. Kembali ke dunia. Fastamisu. Maka carilah nuro, cahaya. Jadi mencari cahaya itu di mana? Di akhirat atau sekarang? Dunia. Di dunia. Nah, sekarang gini pertanyaannya. Peristiwa ini yang Allah ceritakan sudah terjadi atau belum terjadi? Belum. Belum. Terus diceritakan kepada kita sekarang maksudnya apa? Peringatan, pemberitahuan. Ya, peringatan, pemberitahuan supaya jangan seperti ini kan? Iya. Oke, ini adalah wujud kasih sayang Allah kepada kita. Belum terjadi, tapi Allah ceritakan. Kalau dalam dunia kita sekarang kan untuk masuk punya akses tertentu butuh orang dalam. Kasih bocoran kan? Bocoran. Iya. Kalau di dunia. Iya. Di sini kita bisa lihat, kita diberikan bocoran oleh Allah apa yang akan terjadi di masa yang akan datang kelak. Ya, masa sih dikasih bocoran masih nggak paham juga, masih ngeyel juga gitu. Aku akan ceritakan kepadamu apa yang akan terjadi kepada orang-orang beriman dan apa yang akan terjadi kepada orang munafik. Ya. Faduriba bainahum, maka lalu dijadikan di antara mereka bisurillahu babun, disekati batinuhu, dan di dalamnya fihi rahmah, dan di dalamnya ada rahmat, wa zahiruhu, dan luarnya min kibalihil azab, dan dari sisi luarnya ada azab. Jadi kalau bisa masuk ke dalam mendapatkan rahmat, kalau tidak mendapatkan apa? Azab. Azab. Untuk masuk ke dalam butuh apa? Rahmat. Cahaya. Cahaya dapatnya di mana? Kebaikan amal. Ya, Iman. dunia sekarang dengan iman dan infak. Ya. Berarti infak itu dalam agama Islam penting ya. Iya. Oke. Sekarang kita lihat ayat 14. Yunadunahum. Kemudian orang-orang munafik memanggil mereka. Alam nakum ma'akum. Tidakkah kami dulu bersama kamu? Ini orang-orang munafik nih memanggil orang-orang beriman. Kami kan bersama kamu dulu. Kemudian qalu bala. Ya benar. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum. Tetapi kamu telah membinasakan diri kamu sendiri. Loh, membinasakan itu dengan cara apa? Wa tarabbastum. Kamu menunggu-nunggu. Jadi orang-orang munafik itu mereka wa tarabbastum. Mereka itu menunggu-nunggu. Jadi tarabbastum ini mereka mendelay gitu ya. Jadi ya udahlah, kalau kamu menang perang, nanti kami beriman. Jadi mereka mau action kalau terjadi sesuatu. Kalau semua di dunia ini berislam, nanti saya akan berislam. Berarti itu agama yang benar. Oh, menunggu-nunggu. Tarabbastum. Mereka nunggu-nunggu. Ya. Waratabatum. Mereka ragu-ragu. Kadang-kadang kan nanya sesuatu yang membuat malah ragu kan. Iya. Itu terjadi pada mereka. Wagharratkum. Mereka menipu kamu amani dengan angan-angan kosong. Apa sih angan-angan kosong di sini?
wa gharatkumul amani. Jadi misalnya gini, kita bisa mencapai sesuatu nih. Kalau populer maka akan bahagia. Kalau menjadi artis bahagia. Karena ketika kita di zaman kita sekarang, itu kan dengan sosial media ngelihat artis kemudian posting, jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke sana, makan sini, makan di sana, gitu ya. Beli mobil ini, beli mobil itu, ganti mobil ini, ganti mobil itu, beli rumah ini, beli rumah itu, kan gitu ya terjadi. Kemudian orang mencita-citakan, saya pengen seperti mereka. Pengen ngikut. Ya. Tapi sebenarnya kehidupan mereka sendiri bilang, saya bosan dengan kehidupan ini. Saya pengen kehidupan yang normal seperti orang biasa. Ya, bahkan di Korea itu banyak sekali kan artis yang bunuh diri kan. Iya. Betul. Jadi orang mencita-citakan sesuatu, pengen seperti mereka, padahal mereka sendiri nggak bahagia dengan hal itu. Tapi di permukaan kelihatan berbahagia. Jadi ketika orang-orang ini bisa mencapai posisi itu, kemudian loh ternyata tidak seperti yang kita inginkan ya. Itu namanya wa gharatkumul amani. Kita pikir orang berbahagia, punya rumah banyak, mobil mewah, uang banyak, bahagia. Tapi setelah mencapai itu, orang hanya merasakan yang namanya momen bahagia. Berikutnya dia nggak bahagia lagi. Wah enak ya kalau punya jabatan seperti itu ya. Kemudian dia berusaha mencapainya, momen bahagia, 3 bulan kemudian dia tidak merasakan kebahagiaan lagi. Ini namanya wa gharatkumul amani, angan-angan kosong, ditipu oleh angan-angan kosong. Hatta ja'a amrullahi wa gharatkum billahil gharur. Sampai datang ketetapan Allah dan para penipu menipu kamu terhadap Allah. Siapa yang menipu ini? Gharur ini adalah setan-setan yang menipu, yang memperdaya. Ya, oke. Jadi jelas ya. Jadi yang terjadi pada orang-orang munafik itu karena apa? Kan mereka membinasakan mereka sendiri. Membinasakannya dengan cara apa? Mereka menunggu-nunggu. Nunggu tua saja itu termasuk. Ya. Ya udahlah itu urusan nanti kalau udah tua saja. Oh, saya akan berubah kalau dia mau berubah. Kan gitu kan? Dan mereka ragu-ragu, menipu, mereka tertipu dengan angan-angan kosong. Jadi itu yang membuat mereka binasa, mereka membinasakan diri mereka sendiri. Jadi ayat 12 sampai 14 itu bercerita tentang cahaya dan kemala yu'khadhu minkum fidyah. Dan pada hari itu tidak akan diterima tebusan dari mereka. Wala minal ladzina kafaru. Ya tidak diterima tebusan dari orang-orang kafir. Loh, sebelumnya tentang orang munafik bukan? Ya. Ayat sebelumnya. Berbicara tentang orang kafir nggak? Ya. Tiba-tiba muncul kafaru di sini. Ya. Nah, ini kan jadi pertanyaan buat kita, loh, kok tiba-tiba muncul kafaru ya? Orang munafik itu satu kategori dengan orang kafir. Ya. Mereka ingkar juga pada dasarnya kan sebenarnya. Ya. Al-munafiqat. Ya. Ma'wakumun nar, maka tempat tinggal mereka apa? Neraka. Ya. Dan sindiran Allah itu ma'wakum. Ma'wa itu kan sesuatu yang menyenangkan sebenarnya. Tapi di sini disebutkan tempat yang menyenangkan kamu itu neraka. Ya maulakum. Ya. Itulah tempat berlindungmu. Wa bi'sal masir. Itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Ya. Jadi kalau kita sampaikan ayat 12 sampai 15 bercerita tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang di akhirat kelak. Ya. Orang akan mendapatkan cahaya dan orang-orang munafik, orang kafir, mereka mendapatkan kegelapan. Jadi kalau kita lihat korelasi
ada bagian sebelumnya, ayat ke-7 sampai ayat ke-11, ketika kita beriman, kita menghidupkan cahaya kita nggak di akhirat itu? Iya. Iya. Ketika kita berinfak, kita investasi buat diri kita masa depan nggak? Iya. Iya. Dan investasinya pasti menguntungkan, akan mendapatkan kemenangan yang alim, yang besar. Jadi orang yang cerdas harus pintar-pintar investasi kan. Iya. Jadi investasi bukan hanya dunia, ini akhirat tuh. Lintas zaman, lintas alam. Oke, jelaskan itu semuanya. Tentang konsep tentang Allah, konsep tentang spending, iman dan spending, kemudian Allah jelaskan tentang cahaya dan kegelapan di akhirat kelak. Kemudian berikutnya, teguran dan sindiran buat kita. Alam yakni lilladzi na'amanu ahsya'aqulubuhum lidzikrillah. Apakah belum waktunya, belum masuk waktunya kepada orang-orang yang beriman, hati mereka tunduk merendah untuk apa? Lidzikrillah. Lidzikrillah ini maksudnya apa? Mengingat Allah. Mengingat Allah. Beriman. Zikir. Zikir itu ingat Allah. Mengingat Allah. Yang ingat Allah apanya? Hati. Hatinya, qulubuhum, hati mereka yang tunduk ingat kepada Allah. Hati itu yang ingat. Apakah ini dibahas tentang fisik? Misalnya gini, Tidak. subhanallah, 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 subhanallah. Apakah itu sudah berzikir? Belum. Fisik ya, sana fisik ya. Tergantung. Kalau hatinya enggak. Tergantung. Kalau kita lihat, kita dengarkan, kita rasakan gitu. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Bisa jadi kita menuntunkan kalimat zikir tapi belum berzikir. Zikir itu fundamentalnya al-tasya'aqulubuhum. Hatinya itu tunduk, merendah, fokus di zikrillah. Ingat kepada Allah. Jadi rasakan misalnya nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bandingkan dengan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Beda nggak rasanya? Beda. Beda. Nah, kita harusnya ke mana? Yang mana? Yang sampai hati membacanya. Mengucapkannya. Karena yang ditekankan dari ayat 16 ini, Allah, orang-orang yang beriman, termasuk di dalamnya ya, belum waktunya kah hati kamu itu tunduk untuk ingat kepada Allah. Kadang-kadang gini, kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian ada anak kecil di masjid misalnya, yang mereka teriak-teriak. Kemudian kita nolak, astagfirullah gitu. Nah, astagfirullah itu siapa? Orang lain atau diri kita sebenarnya? Kita. Astagfirullah itu kita. Jadi fokusnya adalah diri kita dan Allah. Bukan orang yang berisik itu, bukan. Harus tahsya, hatinya itu ini khusyuk. Hatinya khusyuk, fokus. Terus hatinya tunduk untuk mengingat Allah. Wa ma nazal minal haq, dan apa yang diturunkan dari kebenaran. Yang diturunkan dari kebenaran, kalau kita lihat baca ayat-ayat sebelumnya tentang apa? Ayat-ayat yang Allah turunkan. Ya. Jadi hatinya itu tunduk khusyuk ingat kepada Allah dan kepada yang Allah turunkan dari kebenaran. Termasuk di dalamnya ayat-ayat Allah ya. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Kemudian seperti wala yakunu kalladzina utul kitab, janganlah seperti mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang utul kitab, yang diberi kitab. Siapa orang-orang yang diberikan kitab? Ya, Sebelum
Yahudi, Ya. Nasrani, Terus siapa lagi? Nasrani, Nasrani. agama Nasoroh, Daud. Ya. Jadi mereka diberi kitab, dan di sini bahasanya adalah utul kitab, bukan ahlul kitab. Kalau ahlul kitab berarti orang yang ahli kitab, berarti yang mengerti isinya. Utul kitab, yang mereka diberi kitab, artinya apa? Ada orang yang paham, ada orang yang tidak paham dengan kitabnya. Nah, kemudian apa yang terjadi pada umat sebelumnya ini? Sampai akhirnya hati mereka keras setelah masa yang sangat panjang. Fatawala alaihimul amad. Masa yang panjang berarti terpisahnya masa kenabian yang terakhir sampai masa berikutnya terjadi masa yang sangat panjang. Nabinya udah meninggal. Yang mereka pegang sekarang apa? Kitabnya. Kemudian lewat masa yang sangat panjang. Kemudian hati mereka menjadi keras. Pada generasi awal, Nabi dan Rasul itu mendakwahkan langsung kepada seluruh orang atau kepada ulama-ulamanya saja? Orang. Seluruh orang. Nabi Musa mengajarkan kepada semua atau ulama saja? Semua. Semua. Nabi Isa mengajarkan ke semua atau beberapa kelompok saja? Semua orang. Semua. Nabi Muhammad mengajarkan kepada golongan tertentu saja atau semua? Semua orang. Ketika generasi awal diajarkan Rasulullah, dibacakan kitab itu kepada mereka dan mereka baca kitabnya, keimanan mereka akan kuat nggak? Kuat. Kuat. Generasi berikutnya lagi, kadar imannya akan berbeda nggak dengan generasi awal? Mulai lemah. Mulai kurang. Mulai lemah. Sama dengan generasi kita sekarang. Ketika disebutkan bulan Ramadan, yang ada di benak kita kira-kira apa? Sebagian besar masyarakat Indonesia, umat Muslim. Lebaran. Ketika Ramadan, Puasa. Sama akan dong. yang Ramadan. diingat puasa, tarawehnya cuma minggu pertama gitu ya. Iya. Kemudian yang diingatkan kulinernya, bukanya apa, sahurnya apa, nanti lebaran, nanti kita mudiknya tanggal berapa, bajunya apa. Iya. Ya. Itu setelah generasi akan beda levelnya seperti generasi di awal. Iya. Yang awal originalnya paham tentang Allah, tentang Tuhan, tentang iman, semuanya fokus ke sana. Namun generasi berikutnya, karena cuma mewarisi saja, dan mereka tidak punya akses ke dalam kitabnya, yang punya akses ke kitabnya akhirnya apa? Kelompok tertentu saja. Yang punya akses terhadap Al-Quran siapa? Kelompok tertentu saja. Sedang sebagian besar hanya baca, hatamkan, selebrasikan. Baca, hatam, selebrasikan. Terjadi nggak pada umat kita sekarang? Iya, betul. Nah, Ustadz, kalau seperti itu kan saya nggak jauh dari Quran, saya dekat dengan Quran. Tapi kita nggak ngerti apa yang kita baca. Bisa nggak antar kita, walaupun kita baca Quran, satu kelompok dengan kelompok yang lain saling berantem karena beda pendapat satu hal saja? Bisa banget. Bisa. Kenapa itu terjadi? Karena kita jauh dari kitabnya, walaupun kita membacanya, tapi kita tidak memahaminya, maka itu bisa jadi membuat hati kita keras. Enggak ditadaburin. Kan jelas ayatnya, utul kitab min qablu fatala alaihimul amad. Diberi kitab, berlalu masa yang sangat panjang, kita hanya seremonial saja. Nuzulul Quran diperingati, tapi pernah mengerti isinya. Maka faqasat qulubuhum, maka hati akan menjadi keras. Sulit ingat kepada Allahnya. Kerasnya itu karena nggak ingat kepada Allah. Nggak mengenal Tuhannya. Allah sendiri jelaskan, harusnya hati kamu itu tunduk, khusyuk, ingat kepada Allah. Ya, jelas ya. Wakatsirum minhum fasiqun, dan sebagian mereka, orang-orang sebelumnya, orang-orang fasik. Apa itu fasikun? Fasik. Sebagian besar umat-umat sebelum fasik. Kejadian ini bisa terjadi pada umat sebelumnya atau juga bisa terjadi pada umat kita sekarang. Iya. Terjadi.
bisa Bisa terjadi. terjadi pada umat Bisa sekarang. sekarang. Oke, saya mau jelaskan fasikun. Fasikun, ya. Saya jelaskan dari original bahasanya dulu ya. Jadi kalau misalnya kita makan apel, di buah apel ya. Kadang-kadang busuk dimulai dari luar dan juga bisa dimulai dari dalam. Betul ya? Ya, Ketika busuknya dari dalam, kadang dari luar nggak kelihatan. ya. Ya. Nah, ada sebuah masa busuk di dalam ini sudah mulai terlihat secara fisik di luarnya. Ya. Nah, kalau sudah kelihatan output rusak, itu namanya fasikun. Fasik. Fasik. Ya. Jadi, orang-orang fasikun adalah orang yang hatinya sudah busuk dan sudah keluar. Apa keluarnya? Sudah kelihatan tanda-tanda busuknya dari dalam itu. Sudah kelihatan cara ngomongnya dia, perilakunya dia, itu kelihatan. Karena rusaknya, busuknya sudah terjadi di dalam, maka outputnya dia juga busuk. Itu adalah fasikun, orang-orang fasik. Jadi orang melakukan kejahatan, pencurian, pembunuhan, berkata-kata kasar, memaki, memukul, itu fasikun. Ya, karena rusaknya dari mana? Sudah dalam dan sudah kelihatan di luar. Ya, oke. Nah, gimana caranya mengobati, menyelesaikan masalah ini? Kadang-kadang kan gini ya, kondisi umat ini seperti yang diceritakan di dalam ayat ini, beragama tapi keras. Ya. Kita bagaimana menyelesaikan permasalahan seperti ini? Solusinya seperti apa? Banyak orang jauh dari kitabnya, jarang ke masjid, jarang beramal soleh. Ramadan cuma 1-3 hari saja tarawihnya, setelah itu menghilang. Gimana cara mengobati kerusakan ini? KKN di mana-mana, korupsi di mana-mana, kolusi di mana-mana, hancur politiknya. Gimana cara mengobatinnya? Cara benerinnya gimana? Ternyata ada solusinya. Allah bacakan di dalam ayat berikutnya, Allah turunkan ya. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah, sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Lo kira-kira jawabannya ini enggak? Masuk akal nggak nih? Kok tiba-tiba Allah bercerita, ketahuilah sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Ya kan tadi berbicara tentang orang fasik. Orang yang melakukan kerusakan dirinya sendiri, menghancurkan diri sendiri. Kok tiba-tiba ilamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha? Bercerita tentang bumi yang tadinya mati, Allah menghidupkannya. Apa korelasinya dengan problem yang di atasnya? Gini, kita kalau diajarkan oleh guru kita sebuah konsep yang kompleks, tiba-tiba guru kita, saya akan berikan contoh supaya kita bisa memahaminya. Kemudian dia berikan contoh. Contohnya sederhana, tapi akhirnya kita paham, oh saya paham konsepnya. Kan seperti itu ya. Nah, Allah memberikan sampel yang kita bisa lihat, kita bisa nalarkan. Bumi yang mati, yang kering, ya, karena musim kemarau, Allah hidupkan dengan cara apa? Diturunkan air hujan. Hidup nggak bumi yang mati itu? Akan menghijau kembali nggak bumi yang mati itu? Oke, akan hidup kembali. Apakah hidupnya cuma satu jenis pohon atau keseluruhan? Di area yang diberikan hujan? Semua yang di area hujan. Semua. Berarti ketika hujan nggak milih-milih ya? Tidak milih-milih. Maka Allah juga bisa menghidupkan hati-hati yang mati di seluruh dunia. Allah bisa hidupkan kembali. Yang tidak mengenal Tuhannya, Allah bisa hidupkan hati yang mati itu. Seperti Allah menghidupkan bumi yang tadinya mati. Ya. Jadi ayat 17 di awal ini menceritakan tentang fisik yang kita bisa observasi, kita bisa teliti. Betul nggak?
Maka bagian berikutnya, qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Maka sesungguhnya tidak ada raguan, kami telah menjelaskan untuk kalian ayat-ayat kami. Ayat-ayat. Ayat-ayat ini mengacu kepada apa? Yang Allah turunkan. Hujan dari langit. Al-Quran diturunkan dari mana? Langit juga. Analoginya luar biasa nggak yang Allah berikan dalam ayat 17 ini? Dari langit Allah turunkan hujan bisa menghidupkan bumi yang mati, dan Allah turunkan ayat-ayat dari langit dan itu bisa menghidupkan juga. La'allakum, agar kalian menggunakan ta'qilun, kalian menggunakan akal. Jadi ayat ini mendorong untuk kita apa? Ta'qilun, la'allakum ta'qilun, Berpikir. agar berpikir, gunakan akalnya untuk memahami ayat. Jadi beragama tuh harus berpikir ya Ustaz. Ya, beragama harus berpikir. Jelas ya ayatnya. La'allakum ta'qilun, agar kalian itu berpikir, gunakan akalmu. Menemukan Tuhan itu menggunakan akal nggak? Iya. Pikirkan ayat-ayat yang Allah turunkan, mulai dari ayat 1 sampai ayat 6. Itu tentang Allah semuanya. Mau berpikir dengan ayat itu. Jadi kalau kita nggak berpikir, dikomplain nggak oleh Allah? Iya. Iya. Jadi beragama itu berpikir. Berpikir tentang ayat-ayat. Allah telah berpikir tentang ayat-ayat. Allah akhirnya kita mengenal Tuhan kita. Ketika kita mengenal Tuhannya, maka balik lagi. Amin. Beriman kepada Allah. Dan spending. Ini bangun Tuhan itu kan butuh berpikir. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai ayat 17 ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Ustaz. Ya. Tadi kan disebutkan Allah memberikan solusi gitu ya terhadap masalah seperti menghidupkan bumi itu tadi. Nah, artinya apakah itu memang hak prerogatif Allah untuk memberikan hidayah kepada mereka, ataukah bagaimana kita di sini sebagai misalnya kita sebagai manusia, apakah kita juga harus berkontribusi terhadap itu, atau apa kontribusi kita terhadap hal tersebut untuk agar kita sendiri tidak, dan agar mungkin keluarga kita yang terdekat juga tidak, itu Ustaz. Oke. Ya. Hujannya Allah turunkan. Ya. Ya. Tanamannya yang kita inginkan untuk tumbuh itu kan harus dipersiapkan. Betul? Ya. Ada yang tidak perlu persiapan. Rumput nggak perlu persiapan ya. Tapi kalau kita mau menanam sesuatu, maka benihnya harus ditanam dulu. Ya, ada usaha kita. Maka konteks ayat ini adalah kalau mau mengobati fasikun tadi ya, kalau mau mengobati kerusakan yang ada pada hati-hati yang mati itu di seluruh dunia, maka dimulainya kembali kepada ayat-ayat Allah. Berarti harus kembali kepada apa? Harus belajar apa dulu? Harus belajar Quran dulu. Kemudian setelah itu berpikir dengan Quran itu. Kita melihat dunia dengan Qurannya. Sedangkan umat-umat sebelumnya, mereka mengelompokkan, kalau mau menafsirkan kitabnya, mau menafsirkan Injilnya, mau menafsirkan Tauratnya, maka harus ke rahib mereka, harus kepada orang-orang alimnya mereka. Orang-orang awam terima fatwanya saja. Pendeta-pendeta berkumpul, mendiskusikan, mengeluarkan fatwa,
yang kadang berbeda dengan isi kitabnya, kamu ikutin saja. Kamu nggak punya akses ke dalam kitabnya. Yang punya akses ke kitabnya kami saja. Kamu hanya jalankan saja. Kalau orang-orang benar seperti itu, kira-kira mereka berpikir nggak dengan ayat-ayat Allah? Atau hanya menerima dari fatwa saja? Menerima Dari fatwa data aja, aja, berpikir. dogma aja. Dogma saja. Akhirnya paham nggak tentang konsep Tuhan kalau seperti itu? Enggak, Ya, enggak. Akan sulit. Maka caranya supaya kita mendapatkan anugerah menghidupkan hati yang mati itu, kita upayakan terlebih dahulu. Bahwa Allah punya hak prerogatif untuk hidupkan orang yang nggak belajar sama sekali, tiba-tiba dia buka halaman Al-Quran, tiba-tiba mendapatkan hidayah. Bisa terjadi nggak seperti bisa, itu? sangat. Bisa. Bisa. Tuhannya Allah. Kita yang sudah tahu, maka kita berusaha nih menjemput, Ya, hidayah. memahami ayatnya Allah itu. Jadi jelas ya, ini ayatnya fasikun, kemudian mengobatinya dengan cara apa? Allah menceritakan tentang bumi yang mati, dihidupkan, kemudian bercerita tentang Al-Quran. Wah, berarti analogi Quran itu seperti hujan yang Allah turunkan dari langit, yang menghidupkan bumi yang tadinya mati, kering. Itu Allah hidupkan. Maka Allah akan hidupkan hati yang mati-mati itu, hati yang keras-keras itu, dikembalikan kepada ayat-ayatnya, kemudian mereka berpikir tentang ayat itu, maka hatinya akan hidup kembali. Kadang-kadang urusan yasinan nggak yasinan, tahlil nggak tahlil, kunut nggak kunut, cingkrang nggak cingkrang, membuat satu kelompok berantem dengan kelompok yang lain. Iya. Ya. Kalau kita belajar surat Al-Hadid itu, dibahas nggak hal itu? Dibahas nggak? Enggak Dibahas. Enggak. Yang dibahas apa? Fundamentalnya. Fundamental itu apa? Tentang Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan infak. Lakukan kebaikan buat siapapun. Udah, itu agama. Ya, tapi kan sholat yang paling pertama dihisab, fundamentalnya dulu. Betul, sholat yang akan dihisab. Tapi butuh fundamental kan untuk menjalankan sholat. Sekarang kita lihat ya, dalam pendidikan kita, kadang anak dipaksa untuk sholat. Tapi tidak diajarkan fundamentalnya terlebih dahulu. Akhirnya apa? Dia sholat karena ada orang tuanya. Selepas orang tuanya nggak ada, berhenti juga sholatnya. Iya, bisa selesai. Karena belum tumbuh di hatinya dia. Kalau Bapak Ibu sekalian, nggak ada yang ngelihat sekarang, masih sholat nggak? Sholat. Sholat. Kenapa? Sudah tumbuh. Udah paham. Faham. Faham itu dari mana? Berpikir kan? Ya. Jadi kalau kita belajar Quran ini, kita akan berhenti mendiskusikan hal-hal kuno, tahlil nggak tahlil. Kalau itu penting, pasti Allah akan bahas itu di dalam Al-Quran. Iya, betul. Ya. Terima kasih Ustadz. Ya. Baik. Di chat ada pertanyaan Ustaz, tentang yang dimaksud dengan al-amani itu ya di dalam surat Al-Hadid di amani. Itu angan-angan di surat di ayat yang ke-16 ya. Oh. 14 ya. Itu apa yang disebut dengan al-amani itu? Angan-angan kosong. Itu angan-angan kosongnya tadi tuh, saya sudah jelaskan sepertinya. Sesuatu yang kita kejar, kemudian kita mencapainya, tiba-tiba habis itu ya udah hampa begitu saja, kan kosong bukan? Kita pikir itu yang membahagiakan, ternyata bukan. Kita cuma mendapatkan momen kebahagiaan saja. Nah, itu nanti sambungannya cukup apa? Innal musaddiqina wal musaddiqat, yaitu sesungguhnya orang laki-laki yang benar dan perempuan yang benar, wa aqradullaha qardan hasan, mereka meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah, yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim, dan Allah akan lipat gandakan untuk mereka pahala yang mulia. 19
Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman billah, dengan Allah, wa rusulih, dan kepada rasulnya, ulaika humul siddiqun. Jadi mereka itu adalah orang-orang siddiqun, orang-orang yang benar, siddiq. Sidik. Ya. Wasyuhada'u inda rabbihim, dan menjadi saksi di sisi Allah. Lahum ajruhum wa nuruhum, dan untuk mereka akan mendapatkan ajruhum, pahala untuk mereka, wa nuruhum, dan cahaya mereka. Jadi orang-orang yang membenarkan imannya kepada Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang siddiq. Mereka akan mendapatkan apa? Mendapatkan dan cahaya. Cahaya lagi ke bagian sebelumnya ya, tentang cahaya dan kegelapan. Jadi orang-orang yang beriman itu kelak itu akan mendapatkan cahaya, dunia pun mereka akan mendapatkan cahaya secara spiritualnya. Jadi jangan bayangkan di dunia itu fisik kemudian jadi tempat gelap, tiba-tiba dia bercahaya. Bukan seperti itu ya. Kan sekarang kan banyak ya perempuan-perempuan yang bercahaya. Ya, glowing. Kalau Glowing, malam Pak tuh, Ustaz. malam karena cahaya handphone ya. Iya. Di kegelapan dia main handphone, jadi mukanya bercahaya. Bukan seperti itu. Jadi bukan fisik. Cahaya nur Ya. ilahi. Ya, ini spiritual. Kenapa? Karena ruh itu nur kan? Ya. Ruh itu cahayanya Allah di dalam ruh itu. Jadi itu baik. Kemudian orang membaca Al-Quran. Al-Quran itu dari siapa? Dari Allah. Allah itu adalah Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu sumber cahaya langit dan bumi. Al-Quran disebut nur juga. Ya. Ya, Allah yang punya langit dan bumi, yang bercahaya, menurunkan kitabnya, yang disebut juga nur, kemudian kita membacanya, kita mempelajarinya, maka ruh kita akan mendapatkan pancaran cahaya tambah terang. Tambah. Iya. Tambah terang. Ya, jadi kita akan mendapatkan cahaya pada saat ini dan akan mendapatkan benefitnya juga. Cahaya itu akan menjadi secara fisik itu akan menerangi jalannya kita. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Orang-orang kafir, mereka mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka tidak akan mendapatkan cahaya. Jadi silakan memilih mau beriman atau mau kafir. Pilihan. Nggak ada paksaan. Allah sendiri mengatakan, ya udah silakan memilih. Oke, baru nanti sambungannya ayat 20 tuh. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah la'ibun, permainan, wa lahun, entertainment, wa zinah, perhiasan, wa tafakhurun bainahum, bermegah-megahan di antara kamu, wa takathurun fil amwal, bangga-bangga dengan harta dan aulad, dengan anak. Itu kehidupan dunia tuh. Jadi ibun itu permainan, games. Tahu lah ibun? Misalnya bola nih, Persib sama Persija. Kalah Persijanya, kira-kira berantem nggak tuh? Berantem. Berantem. Tiba-tiba nanti sudah berantem, udah serius-serius, nanti bulan depan main lagi. Seru lagi kan? Berantem lagi. Berantem lagi. Kadang juara, sudah juara, tahun depan main lagi. Nggak juara. Tapi seru aja. Itu namanya laibun, permainan. Seru kan? Ya, hidup itu seperti itu. Itu permainan. Nanti tiba-tiba pemainnya udah tua aja. Ya, laibun. Walahun, sendakurau, entertainment. Entertainment artinya apa? Hiburan. Mengalihkan dari hiburan, betul. Mengalihkan sesuatu yang penting kepada sesuatu yang tidak penting. Itu kan hiburan kan sifatnya. Iya. Handphone hiburan nggak? Iya. Iya. Ya.
Nah, cuman kadang gini nih, kita butuh hiburan itu, ya. Apakah haram hukumnya? Tidak. Disebutkan di ayat ini hukumnya walahun itu haram? Tidak. Tidak disebutkan. Ya. Nah, kemudian kita konsumsi entertain. Kemudian kita scroll, bosen, capek, nggak kerasa sudah 1 jam. Betul nggak? Ya. Setelah 1 jam, kita harus capek mau istirahat. Habis itu diem, bingung, mau ngapain ya? Ambil handphone lagi, scroll lagi. Terjadi nggak pada kehidupan kita? Iya. Itu loh kehidupan dunia. Ya, Ustaz. Nanti pengen, wah nonton judul yang baru lagi, pemainnya yang ini. Wah senang habis itu. Nanti bosan lagi. Nonton lagi. Seperti itu. Jadi hidup di dunia itu ibu walahu. Wazinah. Wazinah itu apa? Perhiasan. Perhiasan. Rumah yang kurang oke direnovasi menjadi bagus. Motor yang masih bagus, ya kita gantilah tahun yang baruan. Iya. Ya, muka kayak perlu dirawat nih supaya lebih. Itu namanya wazinah. Ya, wazinah. Habis itu terus habis itu bermegah-megahan di antara kamu. Apa yang dibangga-banggakan? Harta dan anak. Udah, isi kehidupan dunia itu. Ya. Terus berikutnya. Nah, ini yang dahsyat. Kama salil ghaibi ajabal kufar. Seperti mereka itu, nah, perumpamaan lagi nih. Seperti perumpamaan ghaisin, hujan, ajabal kufar. Nah, apa nih kufar? Ini sindiran kepada orang kafir juga. Kufar itu petani. Itu petani. Kufar itu yang benih yang ditanam di pohon kemudian ditumpuk. Itu kufar. Itu kan petani pekerjaannya. Jadi petani itu sudah memasukkan benihnya di dalam tanah, tiba-tiba hujan. Wah, senang banget. Kenapa senang? Ada harapan. Saya akan panen nih, tumbuhannya akan menjadi tumbuhan yang menghasilkan. Ya, nabatu, tanaman-tanaman itu akan menghasilkan. Kemudian Allah ceritakan, apakah berhasil? Summa yahijul fatarahu musfarra. Tanaman-tanaman itu kemudian tanaman-tanaman itu menjadi kering. Dan kamu melihat musfarra tiba-tiba menguning. Summa yakunu hutama. Kemudian hancur. Ini bercerita tentang apa nih sebenarnya? Perumpamaan ini kan tadi ngomongin tentang kehidupan dunia. Betul nggak? Kok tiba-tiba diceritakan seorang petani yang punya harapan karena turun hujan, tapi tiba-tiba menjadi kering, menguning, musfarro. Kemudian hutama, hancur. Ini bercerita tentang apa? Itu berbicara tentang kehidupan dunia. Kadang membaguskan rumah, segala macam, investasi ini segala macam. Kemudian beberapa tahun kemudian rumahnya juga perlahan-lahan hancur, menguning. Betul nggak? Iya. Dan banyak rumah-rumah yang tadinya mewah, megah, segala macam, udah nggak diurus lagi tuh. Banyak tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di dalamnya. Itu namanya musfarwa. Musfarwa. Menguning, hutoma, dan itu akan hancur. Orang menjadi pejabat, karir ini segala macam, dipuji, terus tiba-tiba gagal. Diganti dia musfaro, kemudian dia menguning dan akan hancur. Perempuan-perempuan yang cantik berhias supaya kelihatan muda, supaya kelihatan awet, ketarik semuanya. Musfaro. 20 tahun kemudian mereka menguning, summa yakunu hutama, dan akan hancur. Dahsyat ya. Biasa sekali. Jadi yang kamu kejar itu, yang kamu berlomba-lomba dengan la'ibun, walahun, wazinah, dan kamu bermegah-megahan di antara kamu itu, kamu akan bermegah-megahan terhadap sesuatu yang akan hancur juga. Kadang kita berbangga, waduh saya lulus perguruan tinggi dengan nilai yang sangat bagus. Tiba-tiba
beberapa tahun kemudian malah sedih kita hancur. Ternyata nggak bisa dipakai nih, nggak berguna nih. Itu kehidupan. Allah jelaskan filosofi kehidupan ini di dalam surat Al-Hadid. Kira-kira kalau kita paham ayat ini, kita bisa melihat dunia dengan cara berbeda nggak? Ya. Ya. Anak dibangga-banggakan, masuk perguruan tinggi ini, dia sekarang udah kerja nih. Ya kan? Biasanya kalau orang sudah tua kan, dirinya sudah tidak ada yang bisa dibanggakan, maka dia membanggakan anaknya kan? Ya. Ya. Oh iya. Maka itu akan menguning dan itu akan hancur. Terus kalau seperti itu, apa yang permanen? Nah, itu kan jadi pertanyaan kan? Allah. Wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Maka pada akhirat itu ada azab yang pedih dan ampunan minallahi wa ridwana, dan keridhaan Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Terus kita harus mengejar apa? Sabiku ila maufiratim mir rabbikum, berlomba-lomba, bergegas ila maufirah, kepada ampunan mir rabbikum, terhadap Tuhan kalian, ampunan dari Allah. Allah. Itu yang harusnya dikejar. Itu akan permanen. Bukan laibun walahun wazinah, bukan itu. Ini orang yang cerdas, orang yang mau berpikir. Jadi yang dikejar apa? Ampunan Allah. Ampunan Allah. Kalau orang ngejar ampunan Allah, berarti merasa dirinya bersalah, bukan? Iya. Iya. Kalau orang merasa dirinya bersalah, akan bermegah-megahan, berbangga terhadap achievement-nya dia. Tidak. Tidak. Orang merasa bersalah kok. Maka akan tunduk hatinya mengingat Allah, karena dia merasa bersalah dan mengharapkan ampunannya Allah. Maka setelah mendapatkan ampunan Allah itu, ya, itu adalah hal penting buat kita. Itu yang kita kejar. Karena jelas ayatnya, sabiku, berlomba-lomba. Gamesnya itu berlomba-lomba dalam ampunannya Allah, bukan berlomba-lomba seperti kehidupan apa namanya, kayak timnas ini kan menarik gitu. Tapi setelah tayang, delay menjadi apa? Menguning dan hancur, udah nggak menarik lagi seperti live, ya kan? Betul nggak? Ya. Berlomba-lomba mencari ampunannya Allah. Oke, jadi logiknya kan kalau kita paham secara urut ngaji seperti ini, enak nggak? Allah menjelaskan dalam Al-Quran itu, flow-nya. Enak sekali. Jelas. Ya, jadi nggak berasa udah ayat 20 ternyata. Tinggal 9 ayat lagi. Oke, cukup? Alhamdulillah, Masya Allah, atas sharingnya. Mudah-mudahan nasihat ini menjadi sebuah pemahaman yang terus memicu kita untuk makin mencintai Al-Quran kan ya, Ustaz ya. Karena tadi disebutkan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah yang akan mendapatkan cahaya, karena Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran sebagai nur ya, sebagai cahaya. Maka orang-orang yang tadi disebutkan tentang masa depan kita di akhirat, itu orang-orang yang bercahaya di depan dan di samping, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang justru beruntung. Dan karena disebutkan sebelumnya dengan ayat Allah, perintah untuk selalu beriman dan bersedekah saja. Dan Ya. Saya baca kata sedekah ini memang sama akar katanya dengan ulaika humus siddiqun ya, orang yang benar ya. Karena katanya sama itu. Kalau saya lihat, betul, sedekah siddiq ya. sedekah itu sama dengan kata orang yang siddiq, itu orang yang benar. Jadi orang yang selalu setiap hari bersedekah, tidak pernah lupa untuk bersedekah. Sedekah kan tidak hanya harta saja, sedekah bahkan senyuman disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia sebagai sebuah sedekah. Maka inilah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus bersedekah yang baik ya. Sedekah berupa harta, berupa senyuman, kebaikan, mungkin dengan menolong orang lain,
bersikap baik terhadap orang lain menjadi bagian dari yang kita sedekahkan untuk saudara-saudara kita. Dan tentu kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada jamaah yang dimuliakan Allah yang ikut dengan program ta'awun ya untuk pengadaan alat untuk Zoom ini, karena laptop yang dimiliki oleh admin sudah tua gitu ya, dan menjadi bagian dari ya untuk memperlancar proses dari kajian ini tentu dibutuhkan perangkat yang lebih baik gitu ya. Dan alhamdulillah ini berarti perangkatnya udah menguning ya. Iya. Betul Zat. Udah menguning, dan alhamdulillah dengan ta'awun dari jamaah semuanya, alhamdulillah insya Allah akan segera terpenuhi dan kita akan membeli perangkat yang lebih baik. Dan tentu ya semuanya di dunia ini akan berakhir gitu ya, makanya butuh pemeliharaan saja, pemeliharaan. Kalau tubuh aja dipelihara gitu ya, apalagi otak kita saja ketika kita dibiarkan. Kalau masih muda melihara, kalau udah tua dipelihara ya. Wow. Wah, Pak Ustadz mantap. Jangan lupa pulang Pak Ustadz. Ya. Disuruh pulang. Lama-lama dikit lagi boleh. Enggak, Pak Ustadz kan di weekend dulu. Masih ada yang mungkin ingin ditanyakan sebelum ditutup? Kalau tidak ada, nanti masih ada lanjutannya saja. Ini ternyata belum tuntas nih ya. Berarti ada satu kali pertemuan, mudah-mudahan atau 2 kali pertemuan untuk bisa kembali mendalami tentang soal hadid ini, karena ini kita belum sampai kepada kata al-hadid ini saja. Kenapa surat disebut al-hadid? Nah ini apa? Kenapa Allah menjadikan surat ini dengan nama al-hadid, dan apa makna di balik al-hadid ini? Tentu insya Allah akan kembali dibahas oleh guru kita Ustaz Khairul Alam Hafizahullah Ta'ala. Dan tentu jangan sampai lewatkan ya kajian-kajian yang diselenggarakan oleh MKI, menjadi sebuah bagian untuk memperbaiki diri, bermuhasabah untuk diri sendiri, dan tentu meningkatkan wawasan dan keimanan kita. Karena ujung daripada ilmu yang kita miliki ini, yang kita dapatkan dari kajian-kajian ini adalah ujungnya kita bisa beriman dan beramal soleh. Dan itulah sebuah cara untuk mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Baik, alhamdulillah, jazakallah khairan. Mudah-mudahan ilmu yang antum sampaikan menjadi bagian juga amal jariah. Amin. Sebelum ditutup, untuk menjadi sebuah, mungkin di antara jamaah ada yang sedang sakit, mari kita doakan untuk segera Allah angkat penyakitnya. Dan ini Bunda Nadia, anaknya sedang kurang sehat ya, kita doakan juga. Sudah ada di grup juga, kita doakan mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya. Bunda Nadia ya, Allah segera angkat penyakitnya dan segera Allah sembuhkan. Juga mungkin jamaah lain yang sedang sakit, mari kita doakan juga mudah-mudahan Allah segera beri kesembuhan yang sempurna. Dan kalaupun ada yang sedang kekurangan, kesulitan ataupun apapun yang menjadi persoalan dalam hidupnya, Allah segera beri jalan keluar terbaik. Ini sebuah kebaikan dari berjamaah, kita saling mendoakan bersama saudara-saudaranya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Jurus sedekah silakan untuk juga memperbaiki, menambah pundi-pundi amal kita dengan cara bersedekah. Sedekah rutin menjadi sebuah kebaikan amal yang mudah-mudahan akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum ditutup juga, mari kita saksikan juga, simak beberapa komersial berikut ini. Dan ini jangan lupa, hari ini hari Ahad, hari pasar kita. Mari kita manfaatkan untuk kebaikan pasar ini, menjadi penjual maupun pembeli. Mudah-mudahan ini juga bagian dari untuk mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dr. Masaru Emoto dari Jepang meneliti bahwa air punya kemampuan respon auditif pada berbagai percobaannya.
Kini hadir garam Zamira Ruqyah untuk Anda, agar hidup Anda lebih bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Nuna Premium Palm Sugar. Oh Nuna manis, alhamdulillah. Berbagi senyum tanpa keresahan. Indeks glikemik 35. Manis tanpa rasa bersalah. Assalamualaikum sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy. Dengan bahan katun combat 30S, sangat nyaman dipakai si kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya, ada harga khusus untuk pembelian minimal 3 pieces. PMP 812 dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang, sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan. Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu. Dapur Sundari Muarakuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di PMP Palembang 7 Saudara. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.